Assalamualaikum semuanya. Nah, buat kalian nih yang pengen bikin kue lebaran gak punya cetakan atau gak punya oven ataupun mixer, nah ini salah satu jajanan jadul yang bikinnya tuh sangat mudah tapi harga jualnya tuh melambung loh. Kemarin aku lihat ini harganya bisa sampai 80 ribuan per bungkusnya. Dan ini kue ini tanpa santan ya, jadi harganya itu masih tergolong miring dan ini enak banget. Buat kalian yang penasaran dengan cara buatnya, langsung aja ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan videoku terbaru selanjutnya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan lanjut di sini aku ada telur. Untuk telurnya aku pakai 1 butir dan ini langsung aja aku pecahin lepas ya. Lanjut di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini aku menggunakan 5 sendok makan atau kurang lebih 50 sampai 70 gram. Dan di sini aku tambahkan garam ya. Untuk garamnya kita kasih setengah sendok teh seperti ini aja. Agar hasilnya lebih wangi, kita tambahkan vanila atau perisa vanili seperti ini ya. Kita tambahkan 1 bungkus aja. Dan kita tambahkan juga margarin. Untuk margarinnya di sini aku menggunakan 2 sendok makan ya. Setelah semua bahannya masuk, langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata ya. Yang penting gulanya larut dulu. Ini udah tercampur merata ya. Langsung aja kita ambil timbangan. Kita akan timbang tepungnya ya. Untuk tepungnya aku menggunakan tepung ketan putih seperti ini. Dan takarannya aku pakai 250 gram. Nah, buat kalian yang nggak punya timbangan, saran aku beli. Kenapa? Ini harganya cuma 20 ribuan. Tapi kalian bisa bikin kue, bikin apapun jauh lebih gampang dan jauh lebih simpel kalau kita menggunakan timbangan ini. Nah, dulu harga timbangan itu bisa sampai 200 ribuan kan. Sekarang cuma 20 ribuan aja. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung aja kalian beli di pojok kiri bawah sini. Atau di deskripsi juga ada ya. Nah, setelah tepungnya masuk, langsung aja kita aduk seperti ini. Kita aduk dulu aja sampai dia udah nggak basah lagi. Dan biar lebih mudah, kalian bisa langsung aja gunakan tangannya ya, biar jauh lebih gampang untuk nguleninya. Dan ini tangan aku udah aku bersihkan dan udah aku cuci ya. Langsung aja kita ulenin seperti ini sambil kita tambahkan airnya. Untuk airnya di sini aku menggunakan 65 ml air ya. Kita kasihnya bertahap aja seperti ini. Kalau misalnya nanti kelembekan atau kebasahan, kita nggak usah tambahkan lagi karena telur itu ada yang kecil dan ada juga yang besar ya. Jadi tergantung ukuran dari si telur kalian. Ini kita ulen terus sampai adonannya jadi kalis atau sampai bisa dipulung ya. Dan ini adonannya udah kalis ya. Sebelum kita bentuk-bentuk atau kita cetak, kita langsung aja siapkan bahan selanjutnya. Di sini aku ada wijen. Ini wijennya wijen mentah dan belum aku cuci. Jadi sebelum kita gunakan, kita cuci dulu. Tapi kita menggunakan saringan seperti ini biar dia nggak hilang ya. Nah, cara nyuci wijen itu seperti itu, sangat mudah dan sangat simpel. Ini udah selesai aku cuci, langsung aja kita taruh di atas nampan seperti ini dan langsung kita siap cetak. Cara cetaknya juga gampang banget. Nah, teman-teman ambil dulu secukupnya, secuil aja. Kita bikin bundar atau bulat dulu. Setelah itu langsung aja kita pipikan. Kita buletin dulu. Setelah itu kita pipikan seperti ini. Jadi bentuknya mirip-mirip kayak si kapsul kayak gitu. Semakin panjang juga semakin bagus sih menurut aku. Untuk panjangnya sesuai selera teman-teman aja. Jadi cara ngecetaknya cukup dan sangat-sangat simple. Kita buletin dulu. Setelah itu langsung aja kita pipikan dengan 1 atau 2 jari seperti ini. Hasilnya benar-benar
cakep dan banyak banget. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dengan rasanya, ini tuh mirip dengan rasa keciput tapi tanpa santan ya. Jadi buat kalian yang nggak punya ovenan, nggak punya mixer ataupun cetakan kue-kuean, nah ini salah satu kue yang paling simple dan paling mudah cara buatnya. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Nah, setelah selesai kita nyetaknya seperti ini, kita langsung aja aduk seperti ini biar nanti si wijen nempel ke adonan keciput seperti ini. Nah, sangat simple dan sangat mudah banget. Nah, kalian bisa cetak dulu sampai semua adonannya habis, baru kita ratakan. Setelah rata, langsung aja kita goreng di minyak yang panas ya. Untuk ngeceknya kayak gini aja, kita masukkan 1-2 buah keciput dulu. Kalau udah naik ke atas, itu tandanya udah panas. Nah, setelah panas, langsung aja kita masukkan semua adonan keciputnya. Kalau minyaknya kurang, kita bisa goreng sampai 2 kali. Ini aku gorengnya sampai 2 kali ya. Jadi kita masukkan secukupnya dulu dan kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan ya. Dan kalian pastikan untuk masak ini harus menggunakan api yang benar super kecil, karena wijen itu gampang banget untuk matengnya. Jadi pastikan untuk ngegorengnya harus menggunakan api kecil. Biar apa? Biar nggak gosong bagian luarnya. Nah, biasanya ngegoreng ini gampang banget untuk gosong bagian luarnya tapi dalamnya belum mateng. Jadi pastikan untuk tips ini kalian harus perhatikan bener-bener. Dan kalian juga jangan buat cetakannya itu terlalu besar, karena biasanya tuh memang susah banget untuk mateng di bagian dalam. Jadi segitu aja tipsnya dari aku untuk cara ngegorengnya ya. Ini kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Kalau warnanya udah mulai agak kecoklatan seperti ini, kita harus sering-sering aduk ya, jadi jangan pernah ditinggal. Nah, ini kita masak terus sambil kita aduk-aduk seperti ini. Kalau warnanya udah cukup bagus, udah cantik tuh, nah baru kita tiriskan. Dan ini warnanya udah cakep ya, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut goreng adonan yang kedua. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Hasilnya bener-bener ngembang dan banyak banget. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja kalian cobain di rumah. Ini kita tunggu dingin dulu sebelum kita masukin ke dalam toples. Nah, buat kalian yang beli rumahnya belum punya toples atau pengen nambah toples, saran aku ambil toples yang model seperti ini, karena dia nggak mudah pecah. Apalagi anak-anak itu kadang rewel banget tangannya, sering ngebantingin toples kan. Nah, mending cari toples yang gampang-gampang
timbang seperti ini aja. Jadi kalau dibantingin sama anak-anak dia nggak mudah pecah. Untuk harganya juga terbilang murah banget. Coba deh kalian cek keranjang di pojok kiri bawah sini, atau di deskripsi udah aku sematin juga. Itu per piece-nya 2-3 ribuan aja. Nggak tahu kalau sekarang pas lebaran kayak gini, apalagi mau masuk bulan puasa, itu biasanya harganya udah mulai naik atau bisa jadi kosong juga ya. Nah kalau kalian kebagian stoknya, langsung aja kalian beli deh. Nah ini hasilnya ya. Jadi satu resep seperti ini dapatnya 2 toples setengah seperti ini. Tuh, cepet bikinnya, mudah buatnya, dan gak tanpa cetakan ataupun alat-alat yang aneh-aneh. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja kalian cobain di rumah. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya benar-benar keras, renyah seperti itu ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri tekstur dalamnya ya. Ini benar-benaran matang keseluruhan. Jadi pastikan untuk tips masaknya jangan di skip-skip. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you di next video. Thank you.